Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin hadirat, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah di pagi hari yang penuh ceria ini, di pagi hari yang penuh kebahagiaan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebelum tidur tadi malam kita sudah berdoa kepada Allah. Bahkan banyak membaca istighfar sebelum tidur, pengantar tidurnya istighfar. Pengantar tidurnya istighfar. Dan sekaligus mengucapkan niat, ya Allah, bangunkan kami nanti malam jam 3, kami akan tahajud. Ada yang begitu kan, niatnya ingin sholat malam, lalu Allah kehendaki persis tengah malam kita bangun. Tapi kadang bangun itu ada orang bangun karena ingat tahajud, ada pula orang bangun itu karena memang kebutuhan untuk kencing. Bangun dia dengan mata yang sayu, ngantuk sekali, terasa sekali ngantuk sekali. Tapi antara ngantuk lalu suara hati, mau tahajud apa enggak. Kadang tarik menarik, mau tahajud enggak, tahajud enggak. Kita perang dengan setan itu. Kalau kita tahajud berarti kita menang terhadap godaan setan, kita yang menang. Tapi kalau kita yang bangun kemudian hanya kencing belaka, ingat di saat itu waktu istijabah, kemudian kita tidak melanjutkan sholat tahajud, tidur kembali ke tempat tidur, yakin kita kalah perang dengan setan. Yakin kita kalah perang dengan setan. Maka begitu nikmat kita bangun tidur, mampu bergerak, mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, lisan dapat mengucapkan alhamdulillah kami dapat bangun kembali. Alhamdulillah kau telah bangunkan kami ya Allah dengan penuh kesempurnaan. Begitu mensyukuri nikmat Allah, otak kita mampu berpikir, ingat kembali siapa yang di depan kita, ingat. Kan ada tuh orang bangun lalu lupa segalanya, pikirannya pada hilang semua. Haruskah kita tidak melakukan syukur kepada Allah? Allah bangunkan kita dalam posisi ingat semuanya. Mata bisa melihat, telinga mampu mendengar, lisan bisa berucap, tangan bisa bergerak, kaki bisa jalan, otak kita tetap ingat, mampu berpikir. Ya, itu sudah merupakan nikmat Allah yang luar biasa, yang kadang tidak merasakan kita. Itu sudah nikmat Allah yang luar biasa kita bangunkan oleh Allah. Bangun pagi-pagi dalam keadaan sehat kembali. Maka memanfaatkan sehat, mari bersama-sama kita renungkan kesehatan kita digunakan apa. Allah telah memberikan nilai sehat kepada kita, kesehatan kita digunakan untuk apa?
Kesehatan kita yang Allah berikan kepada kita, mata bisa melihat, otak mampu berpikir, bahkan kita bisa menikmati betapa lezatnya makanan yang kita makan, betapa indahnya kita mampu melihat satu dengan yang lain. Itu merupakan nikmat Allah. Nikmat itu tidak selamanya berupa uang, ya. Nikmat itu tidak selamanya berupa uang, tapi salah satunya nikmat berupa nilai sehat. Itu sudah luar biasa. Kita bangun mampu bernafas kembali. Kita bangun mampu bernafas kembali. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan 24 jam kita hidup tanpa oksigen. 24 jam kita hidup mampu bernafas dengan lancar tanpa oksigen. Kalau kita terapi oksigen itu ya terapi oksigen 2 jam 250, 2 jam, ada yang 300, 2 jam terapi, di terapi kesehatan oksigen. Tinggal kita ngalihkan 24 jam. Kalau 1 jamnya 150 kali 24 jam, silahkan dihitung sendiri. Kalau itu diuangkan, begitu banyak Allah telah memberikan nikmat. Begitu banyak Allah memberikan nikmat sampai kita sebagai manusia tidak mampu menghitungnya. Sabak satu saja. Coba kita sehari berapa berkedip mata, nikmatnya mata. Tadi mampu bernafas, itu nikmat. Silahkan diurai yang lain juga. Bernafas itu nikmat. Haruskah kita melupakan Allah? Haruskah kita melupakan Allah tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu bangun mampu bernafas. Bernafas dengan lancar itu sudah nikmat. Kalau diuangkan berapa itu? Kalau diuangkan, tentu orang yang beriman kepada Allah, manusia tidak akan melupakannya. Pasti bersyukur. Pasti bersyukur. Alhamdulillah. Nafas yang kita hirup ini, saudara-saudara, adik-adik remaja yang masih muda, adik-adik remaja harapan bangsa, harapan umat, harapan agama, harapan negeri bangsa Indonesia ini di tangan remaja. Bersyukur kepada Allah. Allah berikan sehat. Allah berikan sehat. Satu di antaranya mampu bernafas kembali. Itu nikmat itu. Kalau diuangkan berapa juta itu dalam sehari. Dalam seminggu, dalam 1 bulan, Allah tidak minta ganti apa-apa. Allah tidak minta ganti oksigen, tidak. Kau bersyukur apa tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mengingatkan kepada kita, Rasulullah membimbing kepada kita, Rasulullah memberikan pembinaan kepada kita, memberikan pencerahan terhadap kita. Lo jangan lupa Allah. Rasulullah memberikan pencerahan, mengingatkan kepada kita, yang disampaikan dalam sebuah hadis diceritakan oleh An Abi Nu'man bin Bashir, anna
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaskuril qalil lam yaskuril kathir man lam yaskurin nas lam yaskurillah wa tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yaskuril qalil lam yaskuril kathir man lam yaskurin nas lam yaskurillah wa tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, pencerahan kepada kita, hai sang umatku, barang siapa yang tidak mensyukur nikmat yang sedikit, berarti dia tidak mensyukuri nikmat yang banyak. Nikmat yang sedikit tuh suruh syukuri, ya, sedikit dapat uang 50 sehari, alhamdulillah. Dapat uang 100, atau mungkin tiba-tiba ada orang, kita ketemu dengan orang baik. Orang baik itu memberikan sesuatu kepada kita, nilainya kecil, walaupun kecil, alhamdulillah. Mensyukuri nikmat yang sedikit itu mengundang nikmat yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur pada nikmat yang sedikit, maka berarti dia tidak mensyukuri nikmat yang banyak. Jangan nunggu bersyukur, nunggu banyaknya, dikit-dikit syukur, alhamdulillah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah, barang siapa yang tidak berterima kasih terhadap sesama manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang tidak berterima kasih terhadap sesama manusia, maka berarti tidak bersyukur kepada Allah. Wa tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun. Bercerita tentang nikmat Allah itu berarti bersyukur. Tahaddusan bin ni'mah, bercerita tentang nikmatnya Allah. Wa tarkuha kufrun, kalau kita meninggalkan syukur, ya berarti kufur. Berarti meninggalkan, tidak bercerita sama sekali, ya ngumpet-ngumpetin, ya tidak bercerita, tidak alhamdulillah, tidak bersyukur, tidak pernah bercerita, seakan-akan kurang terus, kurang dan kurang. Ya memang ketika bicara soal uang tidak akan pernah tuntas, tidak akan pernah selesai, pasti kurang dan kurang. Tidak kecuali orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Tapi kalau orang yang rakus, berapa uang yang dimiliki kita, pasti selalu kurang, pasti selalu kurang. Kecuali orang yang pandai bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, kepada kita semua, laki dan perempuan, adik-adik remaja sekalipun, apalagi yang sudah tua, ya, syukurilah kita sekian tahun dapat menghirup bebas, bernafas bebas tanpa rintangan.
kalau sekali waktu kita suatu saat nafas kurang enak, ya tentu dibutuhkan berobat. Cari obatnya, tapi ketika sembuh jangan bilang gara-gara obat saya sehat. Ya tentu alhamdulillah dengan pelantara obat saya dapat menghirup sehat kembali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kalimat terlalu panjang, cukup diungkapkan singkat. Alhamdulillah saya sehat kembali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya sehat kembali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pencerahan. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Kalaupun mendapatkan nikmat yang sedikit, itu akan mengundang nikmat yang lebih banyak. Barang siapa yang bersyukur terhadap sesama manusia, berarti dia telah bersyukur kepada Allah. Bercerita tentang nikmat itu namanya bersyukur. Tapi kalau kita punya uang banyak, ya jangan cerita banyak ke semua orang tentang uang. Dikira nanti semua orang ya dikatakan kita disombong. Bercerita tentang nikmatnya Allah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, gak ada masalah? Gak ada sih, alhamdulillah. Masa gak punya problem? Ada sih problem, tapi alhamdulillah sudah ada solusinya. Alhamdulillah. Masa hidup gak pernah kekurangan? Kurang sih, tapi kita alhamdulillah kita merasa cukup menikmati apa yang Allah berikan. Jangan ngeluh terus. Ada kan kadang ini ya ngeluh terus ya, terutama ya dalam hubungan keluarga suami istri ya. Suami istri harus berterima kasih banyak, karena itu tentu saling melengkapi 24 jam. Kalau perlu setelah sholat wajib duduk bersimpuh bersama, berjabatan tangan. Makasih ya Bang atas kebaikan Abang. Mas makasih ya. Saya juga makasih banyak, kau penuh setia terhadap aku. Walaupun hidup kita penuh dengan kekurangan, enggak sih, udah cukup. Subhanallah. Mohon maaf saya belum bisa membahagiakan. Sudah cukup, alhamdulillah. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah berikan rezeki tambahan buat kita yang lebih bahagia. Tapi coba bayangkan, kasih 100 masih kurang. Masih kasih 100 masih kurang. Apalagi mengatakan aku nyesel sih dapat suami kamu. Loh kenapa sih? Belanjanya cuma 100 sehari. Itu abang sih, tetangga sebelah itu sehari 500. Itu lagi sebelah kanan tuh 1 juta sehari. Sementara suami tidak punya pendapatan sebesar itu. Celaka kalau punya pasangan macam itu dan tidak pernah bersyukur. Suami mensyukuri dapat istri, istri mensyukuri terhadap suami, anak mensyukuri terima kasih kepada sang ayah. Sang ayah, bapak ibu berterima kasih juga kepada anak. Begitu ini kalau dijadikan satu kebiasaan dalam berinteraksi sosial, begitu nikmatnya hidup ini. Biar kita banyak uang tapi merasa cukup. Biar kita banyak uang tapi sehat. Biar kita duitnya banyak, kita tentram. Daripada nggak punya duit, tengkar terus. Lebih baik duitnya banyak tapi hidup damai. Silakan saudara memilih. Silakan saudara memilih. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba yang mampu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah, mampu bersyukur kepada Allah, dan mampu membiasakan diri berterima kasih terhadap sesamanya.
bisa memberikan nikmat tambahan di hari berikutnya. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.